Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai dengan 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Memiliki hati yang baik itu harus, sekali lagi, memiliki hati yang baik itu harus. Saudara dan saya hidup harus memiliki hati yang baik. Jangan sampai saudara hidup memiliki hati yang jelek, memiliki hati yang tidak baik. Kenapa? Ketika saudara dan saya hidup memiliki hati yang tidak baik, maka perilaku saudara dan saya akan buruk. Dalam Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23 di sini dikatakan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Jadi sangat berbahaya apabila saudara dan saya hidup memiliki hati yang tidak baik. Akibatnya akan timbul perbuatan-perbuatan jahat, tindakan-tindakan jahat, perilaku jahat, perilaku perbuatan-perbuatan yang mencemarkan kehidupan saudara di hadapan Tuhan. Jadi saudara dan saya harus hidup memiliki hati yang baik, seperti hati yang dimiliki orang Yahudi yang ada di Berea. Nah, apa yang membuat mereka memiliki hati yang baik? Nah, ada 2 poin yang bisa kita ambil dari orang Yahudi yang ada di Berea. Orang Yahudi yang ada di Berea yang memiliki hati yang lebih baik daripada orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Yang pertama yang mereka lakukan adalah, mengapa mereka memiliki hati yang baik? Karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Jadi yang pertama, supaya saudara memiliki hati yang baik, saudara harus menerima firman dengan rela hati. Saudara harus menerima firman dengan tulus di dalam hati. Maka saudara akan memiliki hati yang baik. Saudara tidak akan pernah memiliki hati yang baik jika hatimu tidak tulus menerima firman, jika hatimu tidak rela menerima firman. Jadi jangan pernah menolak firman di dalam hatimu atau menerima firman di dalam hatimu dengan tidak tulus. Jangan pernah menerima firman di dalam hatimu dalam keadaan terpaksa. Itu bukan hati yang baik. Tapi terimalah firman di dalam hatimu dengan rela, dengan tulus, supaya hatimu menjadi hati yang baik. Kemudian yang kedua, mengapa orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya daripada orang Yahudi yang ada di Tesalonika? Yang kedua, karena mereka setiap hari menyelidiki kitab suci
Mereka setiap hari menyelidiki Alkitab. Mereka setiap hari membaca firman, membaca tita-tita Tuhan yang ada di kitab suci, yang ada di Alkitab. Jadi supaya saudara memiliki hati yang baik seperti orang-orang Yahudi yang ada di Berea, saudara harus menyelidiki, membaca kitab suci, membaca firman Tuhan Alkitab setiap hari, supaya saudara mengetahui kebenaran yang sesungguhnya tentang firman Tuhan. Jadi menyelidiki firman Tuhan, membaca kitab suci, membaca Alkitab setiap hari itu penting. Dan itu harus supaya saudara memiliki hati yang baik. Supaya saudara memiliki hati yang baik, saudara juga perlu ketahui, memiliki hati yang baik itu harus, saudara harus benar-benar memiliki hati yang baik. Karena Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan berkata di sini, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika engkau memiliki hati yang baik, bukan hanya perilakumu baik, pasti kehidupanmu juga baik. Pasti kehidupanmu juga baik. Demikian juga ketika engkau memiliki hati yang baik, pasti kata-katamu juga baik. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu pasti kata-kata yang baik. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi pastikan engkau hidup memiliki hati yang baik, supaya kata-katamu baik, supaya hidupmu baik, supaya perilaku tingkah lakumu menjadi baik.